Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dava Kuta Mandalika yang akan selalu memberikan informasi maupun updatean terbaru terkait dengan perkembangan dari sirkuit Mandalika maupun perkembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika. Yang dimana di kesempatan sore hari ini teman-teman ya, kita kembali untuk melihat bagaimana aktivitas maupun capaian dari pengerjaan yang masih terus dikerjakan sampai dengan sore hari ini di sekitaran sirkuit Mandalika. Nah, jadi cukup lama sekali kita tidak meliput area sirkuit Mandalika karena kemarin kita sempat melihat bagaimana perkembangan dari mega proyek infrastruktur yang ada di zona timur dari sirkuit Mandalika atau di paket 2 teman-teman ya. Nah, dan sebelumnya kita juga sempat melihat ya bagaimana perkembangan dari hotel atau villa resort yang sampai dengan saat ini masih terus-terusan dibangun di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Jadi kemarin kita juga sempat melihat di sentral dari Kuta Mandalika ya. Nah, dan di sini teman-teman ya, kita akan awali pantauan kita dalam kesempatan sore hari ini di bagian pengoneksian main hole yang ada di area dari parkiran zona barat sebelum kita memasuki sirkuit Mandalika. Tentunya di sini kita akan cek bersama-sama ya secara keseluruhan seperti itu teman-teman. Iya, jadi sebelumnya bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini atau yang sudah subscribe tentunya ya, saya doakan sehat selalu dan semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa pula saya admin dari channel ini mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah 2023 Masehi. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita senantiasa ya selalu dalam lindungannya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, jadi di sini teman-teman saya akan sedikit memberikan informasi terkait isi dari dialog Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Bapak Gubernur NTB, yaitu Zulkifli Mansyah di Jakarta kemarin. Ya, jadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Salahuddin Uno melihat ada kemungkinan ya Mandalika International Street Circuit ini bisa menjadi tuan rumah pelaksanaan event Formula One atau F1 di tahun-tahun mendatang. Ya, pernyataan itu muncul dalam diskusi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Gubernur NTB, yaitu Dr. Haji Zulkifli Mansyah di Jakarta Selasa 28 Maret 2023. Sirkuit Mandalika selama ini memang hanya digunakan untuk kejuaraan balap motor, baik MotoGP, World Superbike, dan Idemitsu Asian Talent Cup. Ya, belum pernah menjadi tempat balapan kejuaraan mobil memang. Jadi Gubernur NTB mengatakan setelah mendapat tawaran dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ia menyatakan persetujuannya. Sebab event F1 dipandang sebagai kejuaraan balap mobil yang sangat bergengsi dan akan menjadi magnet bagi sport tourism di NTB. Jadi menurut kami ini tawaran yang sangat menarik karena menurut mereka sayang sirkuit sebagus di Mandalika ini tidak dimaksimalkan. Nah, jadi kita senang-senang saja. Tapi insya Allah ya kita akan katakan siap. Beda dengan yang ada di Bintan. Jadi di Bintan juga ada dan di sini juga ada. Itu kata Gubernur NTB Bapak Zulkifli Mansyah. Nah, jadi Gubernur mengatakan ya untuk menyelenggarakan F1 di sirkuit Mandalika memang tak bisa serta-merta. Sebab ada persiapan-persiapan khusus yang harus dilalui oleh pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah pusat. Nah, jadi segmentasi penonton F1 berbeda dengan segmen penikmat MotoGP di seluruh dunia. Jadi mereka biasanya ya fanatis dan memiliki pembalap andalan dalam setiap laga, sehingga
banyak negara di dunia yang bermimpi menjadi tuan rumah F1 karena akan memiliki dampak yang positif terhadap arus kunjungan wisata dan investasi. Ya, selain itu tentu ada modifikasi sirkuit Mandalika. Namun itu ya urusannya pemerintah. Tapi mudah-mudahan ya bisa terlaksanakan, ujar dari Bapak Gubernur NTB. Nah, sebelum muncul gagasan penyelenggaraan F1 dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, wacana tersebut pernah muncul setelah NTB sukses menyelenggarakan kegiatan MotoGP di sirkuit Mandalika pada tanggal 18 hingga 20 Maret 2022 kemarin. Jadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Provinsi NTB Haji Redwan Shah yang pernah berkomunikasi langsung dengan Chairman of Formula One yaitu Stephen ya di Abu Dhabi Desember 2021 yang lalu mengatakan pihak F1 menilai sirkuit Mandalika sebenarnya memenuhi syarat sebagai tempat balapan F1. Namun pihak F1 mensyaratkan agar dihadirkan 3.000 kamar hotel bintang 5, ujarnya. Wow, itu sangat luar biasa sekali memang teman-teman ya. Jadi harus ada 3.000 kamar hotel bintang 5 di Mandalika ya. Dan sejumlah persyaratan lainnya termasuk modifikasi sirkuit Mandalika agar bisa menjadi venue F1. Selain itu, tim dari Federation International de Automobile FIA beberapa waktu lalu telah melakukan inspeksi untuk melihat kesiapan dan kelayakan sirkuit internasional Mandalika untuk menggelar balap mobil kelas dunia. Termasuk diantaranya ya balap F1. Hasilnya sirkuit internasional Mandalika mendapat homologasi grade 2. Nah, dengan begitu sirkuit Mandalika Internasional ini oleh FIA dinyatakan layak menggelar kejuaraan balap mobil kelas dunia, tetapi belum bisa menggelar balapan sekelas balap F1 katanya. Nah, kalau untuk menggelar balap F1 harus memperoleh homologasi grade 1, sementara kita hanya mendapat homologasi grade 2 dari FIA. Terang Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association yaitu Bapak Priandri Satria sebelum lama ini. Itu pun ada beberapa ya perbaikan dan pembenahan di area sirkuit yang harus dilakukan untuk mendapat homologasi grade 2 tersebut. Salah satunya ya penambahan ban pembatas ya di beberapa tikungan, termasuk pemasangan track limit berupa pembatas ya, seperti polisi tidur di pinggir lintasan sirkuit Mandalika. Ya, hanya saja pemasangan track limit tersebut tidak dibenarkan ketika ada balapan roda 2. Sehingga rencananya track limit yang akan dipasang nantinya tidak permanen, tetapi bisa dibongkar pasang sesuai kebutuhan. Nah, jadi dengan demikian ya sirkuit Mandalika International Street Circuit tidak hanya bisa menggelar balap motor, tetapi juga bisa menggelar balap mobil. Selain olahraga otomotif ya, tambah Direktur Operasi ITDC yaitu Troy Reza Waroka, sirkuit internasional Mandalika ini pada dasarnya juga dipersiapkan sebagai lokasi berbagai event olahraga lainnya di luar otomotif, seperti maraton dan olahraga lainnya. Yang jelas keberadaan sirkuit internasional Mandalika kita maksimalkan sebagai lokasi gelaran berbagai event olahraga, pungkasnya.
Iya, jadi seperti itu teman-teman ya, tanggapan dari Bapak Gubernur NTB terkait tawarannya Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi luar biasa sekali, harapan kita semua tentunya nanti ke depannya ada sirkuit Mandalika dapat lolos ya untuk homologasi grade 1 atau grade 1 supaya di sirkuit Mandalika ya bisa menggelar ajang balapan F1 atau Formula One. Intinya kita doakan saja ya untuk para investor yang besar-besaran supaya cepat pada berdatangan ke kawasan ekonomi khusus Mandalika untuk berinvestasi, untuk membangun hotel berbintang yang memiliki banyak kamar ya. Jadi itu persyaratannya digelarnya Formula One di sirkuit Mandalika. Jadi sarana pendukung harus lengkap di kawasan ekonomi khusus Mandalika ini. Baru akan bisa digelar F1. Jadi tidak ada masalah dengan sirkuit Mandalika. Masalahnya yaitu sarana pendukung saja. Ya, apabila nanti di sirkuit Mandalika lolos grade 1 ya otomatis para kru pada berdatangan dan mereka akan menginap di mana? Masa mereka akan buat tenda? Seperti itulah teman-teman ya. Ya, jadi kita doakan saja ya, semoga para investor yang besar-besaran dapat membangun hotel atau hotel yang berbintang yang memiliki banyak kamar, sebanyak 3.000 kamar hotel yang berbintang. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Baik, jadi di sini teman-teman ya kita akan coba untuk kembali ke materi video udara kita. Jadi tadi kita sempat melihat bagaimana suasana di bagian area sirkuit Mandalika, kita sempat mengelilingi ya. Kita sempat melihat bagaimana kondisi dari kolam retensi Mandalika maupun masjid dari Nurul Iman yang sempat direlokasi kemarin dan saat ini sudah terlihat sangat sempurna sekali. Dan di sini kita akan kembali ke materi video udara kita teman-teman. Jadi saat ini kita sudah berada di area parkiran zona timur yang dimana di sini juga untuk pengoneksian manhole masih terus dilakukan teman-teman ya. Tidak rampung-rampung. Iya, jadi seperti yang kita lihat di sini ya, ada beberapa teman-teman kita atau para pekerja yang membantu alat ekskavator ini untuk menurunkan, untuk menyempurnakan ya material yudet yang cukup besar sekali ini yang diturun atau yang disusun di bagian manhole ini teman-teman. Seperti ini ya. Ya, mungkin sampai di sini teman-teman ya narasi yang saya sajikan di video kali ini, dan jika ada tutur kata maupun yang salah dalam menjelaskan atau ucapan di dalam narasi, saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena saya masih belajar dan terus ingin belajar. Jika ada masukan maupun saran ya dari teman-teman, silahkan komen di kolom komentar, dan jika teman-teman suka dengan video saya ini silahkan di like. Dan satu lagi teman-teman, jangan lupa di subscribe ya, bantu saya untuk memperkembangkan channel ini supaya channel ini terus berkembang dan terus berkarya ya untuk memberikan informasi maupun updatean terbaru dari sirkuit Mandalika maupun perkembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika. Terima kasih. So, sampai ketemu di video selanjutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Lombok, matur tampiasih, salam sejahtera buat kita semua.